Kalau teman-teman nggak berani atau nggak tahu menetapkan tujuan untuk jadi apa, maka tidak akan jadi apa-apa juga gitu loh. Ketika ditanya, lah sebenarnya tujuan hidupmu itu apa? Langsung bingung. Nggak tahu, nggak ada. Ya gimana hidup akan membawa kamu kemana? Orang kamu aja nggak tahu tujuannya mau kemana. Apalagi ketika bingung. Ketika Anda bingung, maka semesta akan mengembalikan peristiwa kejadian yang membingungkan terus. Supaya nggak bingung gimana? Tanyalah. Karena kekayaan tidak bisa ditarik dengan kesadaran kemiskinan. Kesadaran miskin itu gimana? Yang ngeluh, cemas, khawatir, takut, panik, itu kemerungsung, itu kesadaran miskin. Gitu. Nah, ya. Kesadaran kaya itu dibentuk dulu bahwa Anda sering bersyukur, tenang, damai, bahagia, karena semesta tugasnya hanya mengembalikan. Cek aja nih, orang-orang yang belum kaya pasti dominan di vibrasi vibrasi force, vibrasi kekurangan. Jadi orang-orang yang belum kaya, dulu saya nggak percaya ketika saya belajar vibrasi pertama kali, kemiskinan salah satu wujud nyata dari vibrasi force. Saya nggak percaya gitu, karena saat itu kan saya juga sedang miskin kan gitu, banyak cicilan, orang tua juga dari keluarga yang miskin gitu. Nah, saya nggak percaya, masa sih vibrasi force itu adalah kemiskinan tuh. Kemiskinan itu salah satu hasil dari atau buah dari memancarkan vibrasi force. Setahu saya, kemiskinan adalah nggak punya modal, pendidikan rendah, tinggal di desa, pekerja biasa dengan gaji terbatas. Saya pikir itu. Tetapi karena saya mau belajar, saya membuka diri, saya mau membuktikan, bener nggak kalau vibrasi saya power, kalau getaran saya, rasa saya berkelimpahan bener nggak? Nah ternyata bener gitu loh. Ternyata bener. Coba teman-teman ingat-ingat titik di mana teman-teman punya banyak uang, getaran rasanya apa yang dipancarkan? Tenangkah? Damaikah? Enjoykah? Menikmati proseskah? Nah saat sedang tidak punya uang, apa yang dipancarkan? Panikkah? Cemaskah? Khawatirkah? Takutkah? Gitu. Maka ketika saya mengamati juga beberapa orang yang bisnisnya jatuh, bisnis itu kan biasanya tadi kecuali sombong di hadapannya kan dari hukum vibrasinya apa? Ketika omsetnya turun atau penghasilannya berkurang, walaupun sedikit, dia mulai cemas, mulai khawatir. Kecemasan, kekhawatiran ini narik kekurangan lagi, sehingga turun lagi. Makin cemas lagi, makin turun lagi, makin cemas lagi, makin turun lagi. Serem ya, Mbak ya? Sampai akhirnya dikit. Awal pemicunya adalah apa? Kecemasan. Gitu ya. Jadi saya menjadi salah satu bukti nyata bahwa vibrasi force atau kemiskinan itu buah hasil dari vibrasi force. Dan kelimpahan itu salah satu buah hasil dari vibrasi power. Nah, teman-teman mau nggak mengalami itu? Mau nggak mempraktekkan itu? Gitu. Kalau teman-teman mau, ya silahkan, teman-teman bisa meniti jalan, karena saya juga mengamati beberapa orang yang kayanya awet, rata-rata mereka konsisten di vibrasi power. Gitu ya. Ini saya mau tanya sedikit nih Mas. Ini kalau saya nggak salah ya, tapi setahu saya memang benar. Yakin, percaya itu di vibrasi power ya. Ya. Nah, tuh teman-teman, yakin dan percaya ada di vibrasi power. Untuk meraih kesuksesan, kekayaan dengan mudah dan cepat, kita juga harus ada di vibrasi power supaya kita dilayani alam semesta sesuai dengan impian kita. Nah, sekarang untuk ngecek apakah teman-teman saat ini sedang di vibrasi power, silakan jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, siapa di sini yang yakin dan percaya tahun 2025 nanti jadi orang kaya? Ayo, siapa yang yakin? Tulis di kolom komen. Saya yakin, terserah. Tulis saya pasti kaya, terserah. Kalau teman-teman bisa nulis itu, berarti saat ini ada di posisi keyakinan, dan itu vibrasinya berarti bagus dan tepat. Teman-teman berada di jalan yang benar. Ayo, siapa yang yakin? Tulis yakin. Oke. Nah, sambil saya lihat yang yakin-yakin ini banyak banget ternyata, saya juga mau kasih testimoni nih. Mas Bimo, saya nemu testimoni nih di YT-nya Mas Bimo, ada dari @Endang Lestari. Ini mobil nih.
sangat betul Mas Bimo, aku pengen mobil dan mobil temanku kok elus-elus dan sekarang aku punya mobil. Wah, keren. Ya. Tuh, karena yakin dulu sih. Yakin, dielus-elus karena dia sudah melibatkan indera juga. Gitu. Makanya ketika ngelus-elus itu ada merinding, ada apa, nah itu pancaran vibrasinya gede. Gitu. Teman-teman yang yakin pasti bisa kaya, saya doakan teman-teman bisa mengalaminya, karena nanti juga saya pun membantu dengan beberapa panduan, dengan video YouTube, dengan podcast seperti ini di TikTok juga. Nah teman-teman yakin dulu, karena dulu waktu saya mau jadi kaya, saya berlatihnya gimana? Saya berlatih gini, orang kaya. Saya berlatih melayakkan diri, punya kesadaran kaya. Karena kalau kesadarannya masih miskin, gimana caranya ngecek? Oh, gimana caranya ngecek kesadaran saya kaya atau miskin? Gini aja, tepuk dada aja. Orang kaya itu. Kalau teman-teman ketika nepuk dada lalu ngomong orang kaya, tiba-tiba greg-greg gitu. Tiba-tiba, hah? Orang kaya gitu. Cicilan lu gitu. Apa? Berarti kesadarannya masih miskin. Tapi ketika Anda di depan cermin, kemudian tepuk dada ini orang kaya, Anda bisa senyum, Anda nyaman, getarannya selaras, maka teman-teman akan lebih mudah, sudah punya pondasi untuk mendaratkan helikopter, mendaratkan kekayaan itu. Siap. Nah itu tadi, ini ada yang nyerocos nih, si Dimas nih Mas, katanya, Mas kalau saya ngelus mobil, kalau ngelus istri orang dapat. Jangan ya Mas Dimas ya. Jangan ngelus istri orang ya. Sopo kuwi? Dimas iki. Dilacak. Ya teman-teman yang mobil ya, yang mobil. Kalau istri orang jangan, nanti mobil orang terus jatuh mobil. Udahlah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan teman-teman di TikTok. Nah, nih sekarang teman-teman ajukan pertanyaanmu yang bagus-bagus, akan saya bacakan yang terbaik. Oke, Mas Bimo, ini ada dari Mbak atau Mas nih ya. Dari Sian Cake. Nah, pertanyaannya gini. Gimana cara seolah-olah merasa berlimpah padahal kenyataannya tidak? Belum bisa dapat vibrasi ini katanya. Monggo gimana, Mas? Ya seolah-olah jangan melihat, seolah-olah itu jangan melihat realita. Bawah sadar itu tidak mengerti yang seolah-olah atau yang nyata, gitu. Ya, bawah sadar itu enggak. Dan ini contoh simpel aja lah, contoh simpel ya. Anak saya kan nggak tidur gitu. Ya 2 hari yang lalu kan nggak tidur, udah jam 10 gitu kan. Terus saya bilang gini, Dik, pura-pura tidur aja, nggak usah tidur, pura-pura tidur aja, pura-pura merem, pura-pura tidur pules. Bawah sadar nggak ngerti, langsung tertidur gitu. Jadi kalau teman-teman justru gini, ini cara saya bongkar rahasianya ya teman-teman. Wah, catat. Ini benar-benar apa namanya titik awal perubahan dalam kehidupan ya. Ketika teman-teman mampu merasa berlimpah tanpa melihat kondisi realita, itulah titik awal perubahan. Gitu. Karena kebenarannya adalah satu, iman itu percaya dulu baru melihat Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya. Artinya apa? Prasangka dulu baru peristiwa. Ya. Sepakat nggak dengan ini? Percaya nggak dengan ketetapan ini? Nah, kenapa orang hidupnya nggak berubah-berubah? Dia melihat realitas saat ini. Yang dipancarkan adalah prasangka realitas saat ini. Saat ini minus, prasangkanya minus, Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya, besoknya jadi apa? Minus betulan. Minus lagi, tambah minus lagi. Gitu. Jadi kunci perubahan dalam kehidupan ketika teman-teman mampu berprasangka kebalikan dari minus. Gitu. Memang perdebatannya adalah di pikiran logik ini loh, pikiran logik. Tapi teman-teman coba baca, cek kebenarannya. Kalau memang Tuhan sesuai dengan persangkaan hambanya, ya ubahlah prasangkamu dulu, tidak peduli kondisi realitas saat ini. Ya, kalau teman-teman belajar Loa, itu adalah salah satu pemahaman yang bagaimana teman-teman harus bisa melampaui 3D saat ini, realitas saat ini. Pada saat saya afirmasi mobil, apa yang saya lakukan? Saya sedang naik motor, kepanasan. Tapi saya membayangkan, saya pegang setang bulat, ada AC-nya, adem, dan mobil, dan anak-anak lagi pada nyanyi di belakang. Di sebelah ada istri saya gitu. Kita piknik bersama, bahagia bersama gitu loh. Jalan-jalan bareng, seneng-seneng bareng. Realitanya saya naik motor.
Tapi ketika Anda bisa mengubah prasangka dulu, selamat, Anda sudah di jalan yang tepat. Realita akan dihadirkan sesuai dengan prasangka. Maka kenapa salah satu slogan Driven itu kehidupan melampaui logika, karena logika membatasi, dan itu sudah banyak pertanyaan seperti itu. Mas, faktanya saya masih punya hutang. Mas, faktanya saya minus. Mas, faktanya saya hanya seorang istri yang mengandalkan gaji suami. Prasangka Anda fix begitu, ya Anda akan fix begitu. Mau nggak? Walaupun realitanya begitu, Anda pura-pura dulu deh. Pura-pura kaya, pura-pura berlimpah, pura-pura sudah punya mobil. Bahkan ketika saya tidur di kontrakan, saya pura-pura ya, mungkin bahasa paling gampangnya pura-pura ya. Saya pura-pura sudah tidur di lantai 2, di ruangan AC gitu loh. Saat saya bangun pagi, saya ngelihat anak saya lagi mainan sepeda di bawah gitu. Dan pada saat saya pura-pura, mungkin afirmasi banyak ketinggian ya. Saya pura-pura ngelihat anak saya, itu kok saya ngelihatnya masih kecil gitu loh. Padahal logika saya, kayaknya saya punya rumah masih lama, mungkin anak saya sudah besar. Tapi pas proses visualisasi, pas pura-pura itu, kok anak saya masih kecil. Muncul keyakinan, berarti saya punya rumah bentar lagi, tidak lama lagi. Gitu. Jadi, teman-teman, abaikan realita minus saat ini. Ubah dulu prasangka. Karena kebenarannya bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi stop memprasangkakan realita minus saat ini. Itu boleh nggak kalau saya katakan seperti ini, Mas Bimo? Gimana? Tutuplah mata terhadap realita dan nikmati hidup ini dengan pikiran yang positif gitu ya. Boleh nggak gitu ya? Boleh ya. Yang penting jangan dibatasi realita saat ini. Oke, itu teman-teman. Oke. Karena yang kita pancarkan saat ini akan menjadi kenyataan di masa depan gitu ya. Yang diprasangkakan, yang diyakini. Makanya ubah keyakinan, ubah prasangka untuk mengubah kehidupan. Siap. Ingat teman-teman, masa lalu nggak bisa dirubah, masa depan kita yang menentukan mau kemana arahnya gitu ya. Nah ini karena tadi Mas Bimo beberapa kali nyinggung soal anak ya. Kebetulan juga ada teman kita nih yang di TikTok bertanya, ini dari Le Kerojo. Oke. Lele ini bertanya, Pak Le ini bertanya, Mas Bimo, gimana cara melepas kemelekatan dengan anak? Gimana tuh Mas? Oke, kemelekatan ini didetailkan dulu ya. Kemelekatan dengan anak itu maksudnya kemelekatan yang gimana? Apakah anak sedang bagaimana supaya beres atau gimana? Saya butuh lebih detail lagi sih. Oh gitu ya. Kemelekatan dengan anak ini, atau mungkin belum punya anak tapi kemelekatan pengen punya anak, atau anak misalkan pengen kuliah di mana lalu timbul kemelekatan supaya dia kuliah di mana, atau anak belum punya jodoh ada kemelekatan supaya anak punya jodoh. Jadi perlu lebih didetailkan lagi sih pertanyaannya. Oke, siap itu ya, Le Kerojo ya, silakan didetailkan lagi ya. Nanti kalau kebaca saya sampaikan lagi. Dari Mbak Pita Kusumasari, sorry. Nah, ini teman-teman ya, saya akan bacain yang kelihatannya sangat lagi butuh pertolongan, butuh keterangan gitu ya dari Mas Bimo. Akan saya pilih kayak gitu dulu. Ini kayaknya Mbak Pita lagi butuh nasihat dari Mas Bimo nih. Butuh duit malah nangis terus, gimana Mas? Bingung rasanya, maaf baru gabung katanya. Oke, monggo. Oke, ya, selama bingung maka semesta akan memberikan peristiwa yang bingung. Gitu ya. Jadi selama Anda bingung, maka semesta akan memberikan peristiwa yang membingungkan. Oh, gitu ya. Jadi stop mengatakan diri bingung. Om, saya bingung gitu. Maka semesta pun nanya, lah maumu piye, karepmu apa? Gitu. Karena banyak orang tidak menjadi apa-apa karena tidak menetapkan tujuannya mau jadi apa. Kalau teman-teman nggak berani atau nggak tahu menetapkan tujuan untuk jadi apa, maka tidak akan jadi apa-apa juga gitu loh. Ketika ditanya, lah sebenarnya tujuan hidupmu itu apa? Langsung bingung. Nggak tahu, nggak ada. Ya gimana hidup akan membawa kamu kemana? Orang kamu aja nggak tahu tujuannya mau kemana. Apalagi ketika bingung, ketika Anda bingung, maka semesta akan mengembalikan peristiwa kejadian yang membingungkan terus. Supaya nggak bingung gimana? Tanyalah. Kalau ini kan menangis pengen uang atau apa, tanyalah, supaya saya bahagia saya harus bagaimana? Supaya saya bahagia saya ngapain? Saya belajar kemana?
Supaya saya punya uang atau supaya saya bisa menarik kelimpahan, saya belajar apa? Saya ketemu siapa? Saya melakukan bisnis apa? Itu lebih jauh bermanfaat dibandingkan saya bingung, saya nangis, saya butuh uang. Gitu. Itu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ubah pertanyaannya, statement ke dalam dirinya. Ya. Gitu ya. Teman-teman yang masih bingung menentukan tujuannya 2025 seperti apa, segera daftar event meditasi ya. Nanti silahkan ke sini. Yang tadi teman-teman di sini atas ini apa? Ini kalau teman-teman ingin terhubung dengan admin ya. Karena dalam minggu ini saya akan sampaikan beberapa arahan dulu sebelum meditasi dimulai, karena nanti ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang jawabannya tidak bisa selesai dalam sehari. Kalau Anda jawabnya dadak, bisa jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan besok. Karena pada saat nanti di meditasi, saya akan pandu untuk visualisasi bersama, afirmasi bersama, maka teman-teman harus benar-benar sudah fix. Jangan sampai ketika visualisasi Anda nggak fix, gelombangnya di dalam medan kuantum masih inkoheren, belum koheren gitu ya. Karena pikiran dan perasaan harus selaras. Nah, maka besok kita belajar di situ. Pikiran perasaan selaras baru afirmasi. Jangan sampai pas mikir mobil menentukannya mendadak, begitu afirmasi bentar ya. Bagusan Pajero atau Fortuner ya itu ya. Pick up ya. Jadi teman-temannya udah membayangkan nyetir dan sebagainya, Anda masih bingung milih, bentar, Fortuner atau Pajero. Nanti kalau Pajero begini, kalau Fortuner katanya begini, kalau ini begini. Nah, itu ada beberapa pertanyaan panduan sebelum meditasi, jauh-jauh sebelum meditasi yang akan saya bagikan buat teman-teman. Jadi, buat yang bingung, saya mau kemana, saya mau jadi apa, masih belum menentukan, saya mengajak teman-teman untuk melewati tahun ini berbeda dari cara-cara tahun sebelumnya, supaya tahun 2025 tidak lagi sia-sia, tapi teman-teman masuk dalam tahun hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Gitu ya. Ya teman-teman tuh ingat ya, nanti kalau ada waktu dan dipaksain ya datang deh. Pokoknya teman-teman ini penting banget sih datang ke acara meditasinya Om Bimo. Apalagi kan meditasi ini juga yang suka-suka ya Om ya. Ya, soal biaya nggak usah dipikirin teman-teman. Ini murni khusus untuk apa? Khusus untuk saling membantu aja dari Om Bimo. Dan kenapa sih harus bayar ya? Tetap kita harus ada pertukaran energi teman-teman. Nggak bisa nggak tukar energi. Makanya Om Bimo ngasihnya tuh nggak menukar sekian juta, nggak, suka-suka. Jadi buat teman-teman yang lagi banyak masalah, yang lagi butuh solusi, silakan datang di acara meditasi Om Bimo, Mas Bimo, dan siapa tahu nanti juga bisa ketemu sama saya ya. Oke. Ini saya juga mau mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang tadi sempat nulis kata-kata saya yakin sukses kaya di tahun 2025. Saya ucapkan selamat. Teman-teman berada di vibrasi yang tepat, yaitu power. Tinggal dipertahankan, dijaga terus, konsisten. Insya Allah keajaiban rezeki akan datang ke kehidupan teman-teman sebentar lagi. Oke? Nah, lanjut ya Mas Bimo ya. Ini ada dari siapa nih? Mas Dios. Oke, pertanyaan seperti ini Mas Bimo. Cara melepaskan kemelekatan atas nikmat yang kita syukuri itu seperti apa Mas Bimo? Silakan Mas Bimo. Kalau syukur itu sudah tidak melekat. Gitu ya. Jadi kemelekatan itu, jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan kemelekatan. Kemelekatan itu tahunya sesuatu yang melekat, itu namanya kemelekatan. Atau misalkan afirmasi, merasa seolah-olah sudah punya, berarti kan kemelekatan. Bukan. Kemelekatan itu artinya teman-teman tuh ngoyo. Ya, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil. Cemas akan hasilnya tidak bisa tercapai, itu namanya kemelekatan. Orang kerja keras itu namanya kemelekatan. Sehingga merasa untuk dapat lebih banyak, berarti aku harus kerja keras, harus lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga, maka nanti akan jadi cemas, akan jadi takut, dan seterusnya. Ya, jadi kemelekatan itu bukan sesuatu yang melekat. Kalau Anda syukur, berarti Anda nggak melekat. Gitu loh, itu bukan kemelekatan. Itu sudah vibrasi power. Jadi kemelekatan itu bukan istilahnya sesuatu yang melekat, bukan. Tetapi justru karena belum punya, terlalu ngoyo, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil, itulah yang namanya kemelekatan. Gitu. Jadi boleh nggak sih saya bilang gini Mas, kalau mau lepas tidak melekat, harus banyak-banyak bersyukur gitu, boleh nggak? Bersyukur, letting go, kemudian menyerahkan hasil kepadanya. Kan tugas kita hanya ikhtiar maksimal kan. Soal hasil urusannya siapa.
Gusti Nah, Allah. orang yang kemelekatan itu ngurusin hasilnya. Jadi lupa bersyukur ya. Saya lupa bersyukur. Oke, siap. Ini Mas Bimo ada dari satu lagi nih. Ini kalau Mas Bimo ingat silahkan dijawab. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Soalnya ini dari Mami Made Store. Halo, Mami Made Store. Mami Ade Store. Oke. Gini, Mas Bimo, gimana cara afirmasi sederhana yang dulu pernah Mas Bimo bahas di live? Gimana? Masih ingat nggak, Mas Pol? Monggo silakan. Kalau saya sih saat mau tidur membayangkan kehidupan yang ingin dijalani. Itu. Jadi itu sangat sederhana sekali. Karena sebelum saya tahu tentang itu, sebelum tidur saya dihantui cicilan makin dekat, jatuh tempo makin dekat. Uangnya belum ada, kecemasan, kekhawatiran. Jadi saya pun saat afirmasi bukan sudah punya uang 1 miliar. Ya genteng bocor, kemudian tinggal dikontrakan, beras mau habis gitu ya. Itu kondisinya minus. Tetapi tidur itu kan salah satu juga simbol spiritual. Ketika anak kecil kurang tidur kan pertumbuhannya terganggu. Nah, pertumbuhan spiritual juga akan terganggu ketika Anda mau tidur mikirnya jelek-jelek. Gitu ya. Gitu loh. Mikirnya negatif, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Atau kebencian sama seseorang gitu, dipikir terus saat mau tidur, itu pertumbuhan spiritualnya terganggu. Nah, ketika saya tahu ilmunya, maka pada saat saya mau tidur, saya stop memikirkan atau membayangkan, mencemaskan hal-hal yang negatif. Itu. Jadi walaupun besok itu harus bayar cicilan, walaupun jatuh tempo sudah dekat, saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani. Jadi sebelum tidur saya membayangkan rumah saya seperti apa, saya jalan-jalan pakai mobil dan lain sebagainya. Karena faktanya gini, dipikirkan terus-menerus pun kan juga nggak lunas-lunas. Tetapi ada fakta yang mencengangkan, pikiran adalah magnet. Jadi ketika sering dipikirkan maka semakin menguat, ya utangnya nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi ketika mau tidur saya sudah nggak mau lagi mikirin utang. Nggak peduli utangnya masih berapa, cicilan masih berapa, beras mau habis atau apa, saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani. Saya bayangkan tidur di rumah seperti apa, rumah saya seperti apa, penghasilan saya berapa, dan lain sebagainya. Itu setiap mau tidur, karena itu salah satu waktu yang saya punya untuk tenang gitu. Di luar itu saya banyak karya lah gitu ya, menyibukkan diri. Nah pas mau tidur ini kan kadang kan nggak bisa langsung les gitu ya, tapi saya sempatkan dulu membayangkan, senyum-senyum sendiri sebelum tidur. Kayak gitu. Jadi sebelum tidur itu waktu yang paling bagus ya untuk afirmasi, Mas ya? Karena itu ada penurunan gelombang otak secara alami dari beta, alfa, theta ke delta. Gitu. Kalau masuknya nanti di alfa atau theta itu kan pakai bawah sadar, mancarnya lebih kuat. Ketika mancar lebih kuat, maka semesta akan menghadirkannya lebih cepat. Gitu. Oke.